Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Itu saya sendiri, Qurratul Ayun, yang kedua Linda Dewi, yang ketiga Laila Alwi. Di sini kami akan mempresentasikan judulnya toleran dan bijaksana. Baik, langsung saja saya akan membacakan hadis toleran dan bijaksana. Wa an Muawiyah bin Salam radhiyallahu anhu qala baina ana usolli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamakallahu faramani al-qawmu bi absarihim faqultu wa udkula ummiyahu ma sya'nukum tanduruna ilayya faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu falamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu asana ta'liman minhu fa wallahi ma kaharani wa la darabani wa la syatamani qala inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi innama ya tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah inni hadithu ahdin bijahiliyatin wa qad ja'allahu bil Islam wa inna minna rijalan ya'tunal kuhani qala fala ta'tihim. Qultu wa minna rijalun yattayyarun qala aka syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddunahu. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an, sewaktu ketika aku sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki bersin. Aku menjawab, semoga Allah merahmatimu. Lalu orang-orang melotot aku. Aku berkata, celaka, aku mengapa kalian memandang aku seperti itu? Kemudian mereka memukulkan tangan ke paha mereka. Ketika aku melihat mereka menyuruh aku diam dan aku pun diam. Setelah Rasulullah selesai sholat, demi ayah dan ibuku, saya belum pernah melihat seorang pengajar sebelum dan sesudahnya yang lebih baik dalam pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak memandang aku dengan muka musam, tidak memukul dan tidak memaki aku. Kemudian bersabda, sungguhnya sholat itu tidak patut dicampur dengan perkataan manusia. Sholat itu adalah tasbih, takbir, dan baca Al-Quran. Aku bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya aku baru masuk Islam dan Allah telah mendatangkan Islam. Sedangkan di antara kami ada yang mendatangi dukun tenung. Beliau menjawab, janganlah kamu mendatanginya. Aku bertanya lagi, di antara kami ada yang meramal nasib dengan burung. Beliau menjawab, demikian itu hanya terkaan hati saja. Maka janganlah diperhambat dengan dugaan itu. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja penjelasannya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Laila Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan
yang telah dijelaskan oleh teman kami sebelumnya, yaitu penjelasan atau syarah hadis yang dimaksud. Hadis tersebut menjelaskan bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru yang baik dalam menyikapi kesalahan para sahabat. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan para sahabat pada saat melakukan sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau sangat toleran dan bijak dalam menghadapinya. Kesalahan itu sebagai berikut. Yang pertama, ketika ada seorang sahabat bersin, dijawab oleh sahabat Muawiyah yarhamukallah. Dan yang kedua, melihat kejadian itu, para sahabat yang dalam keadaan sholat itu memandangkan matanya secara melotot, yang artinya adalah marah. Dan yang ketiga, sahabat Muawiyah berbicara, "Celaka aku, mengapa kalian memandang aku seperti itu?" Dan yang terakhir, para sahabat memukulkan tangan di atas pahanya, maksudnya menyuruhnya berdiam agar tidak berbicara. Menghadapi berbagai ulah para sahabat pada awal Islam yang belum mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah-marah dan tidak membenci di antara mereka. Muawiyah mengakui keindahan akhlak beliau dan belum pernah melihat sosok seorang guru sebelum dan sesudahnya yang lebih baik dari pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah mengatakan, "Fabi abi huwa wa ummi, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Fawallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani." Yang artinya adalah, demi ayah dan ibuku, saya belum pernah melihat seorang pengajar sebelum dan sesudahnya yang lebih baik dalam pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak memandang aku dengan muka masam, tidak memukul dan tidak memaki aku. Beliau selesai sholat hanya mengatakan, "Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi, innama hiya tasbihu wat takbiru wa qiraatul qur'ani." Sesungguhnya sholat itu tidak patut dicampuri dengan perkataan manusia. Sholat itu adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjelaskan bahwa dalam sholat tidak boleh berbicara. Sholat itu hanyalah membaca tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Beliau mengakui keabsahan sholat mereka karena segala kejadian itu terjadi pada awal Islam dan mereka tidak diperintah untuk mengulangi sholatnya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan hukum apa yang dilakukan para sahabat dalam sholat pada awal Islam. Yang pertama adalah hukum tasmid dalam sholat, yaitu orang sholat tetap disunahkan membaca tasmid secara perlahan, yakni membaca Alhamdulillah selesai bersin. Adapun bagi yang menjawab yarhamukallah, haram hukumnya dan membatalkan sholatnya karena ada interaksi secara langsung kepada pihak kedua, kecuali jika mengucapkan yarhamukullah atau yarhamukallah sah sholatnya. Demikian menurut madhab kita. Yang kedua adalah hukum isyarat. Isyarat yang dilakukan sahabat pada hadis di atas yaitu ada dua. Yang pertama, isyarat mata melotot, dan yang kedua adalah memukul paha. Isyarat mata melotot maknanya adalah marah atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kawannya. Isyarat mata dalam sholat itu boleh dan tidak makruh, karena mata adalah sebagian anggota kecil yang tidak diperhitungkan gerakannya. Adapun pukulan paha yang dilakukan sahabat untuk peringatan kepada Muawiyah agar tidak berbicara dalam sholat, pukulan paha hanya dilakukan sekali termasuk perbuatan sedikit yang tidak membatalkan sholat, kecuali jika dilakukan 3 kali berturut-turut.
Pukulan paha untuk peringatan dimungkinkan terjadi sebelum disyaratkan membaca tasbih bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi wanita. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni hukum berbicara. Ada beberapa jumhur ulama, salaf dan kholaf termasuk Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, haram sengaja berbicara dalam sholat, baik karena hajat atau tidak, baik untuk kemaslahatan maupun karena yang lain. Jika sesuatu terjadi, hendaknya membaca tasbih bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi perempuan, kecuali jika berbicara sedikit dengan tidak sengaja, maka salatnya tidak batal. Segolongan ulama, diantaranya Al-Auza'i, boleh berbicara karena kemaslahatan sholat, seperti yang dilakukan seorang sahabat Zu al-Yadain ketika menanyakan sholat asarnya Nabi yang hanya dikerjakan 2 rakaat, apakah dikosor atau lupa lebih sahih, batal sholatnya. Berbicaranya orang yang tidak tahu karena baru masuk Islam atau pada awal Islam, hukumnya seperti bicaranya orang lupa. Tidak batal sholatnya jika sedikit seperti yang dilakukan Muawiyah dalam hadis di atas. Kemudian ketika beliau ditanya tentang orang yang mendatangi dukun, beliau menjawab, "Jangan engkau mendatangi mereka." Keharaman mendatangi dukun secara ijma, karena pengakuan mengetahui hal yang gaib, jika kebetulan benar, akan menimbulkan fitnah. Haram mendatangkan dukun dan haram membenarkan apa yang dikatakan, serta haram memberikan sesuatu hadiah kepadanya. Ketika beliau ditanya tentang meramal nasib dengan burung, beliau menjawab, demikian itu hanya terkaan dalam hati, manusia tidak bisa terhindar daripadanya. Selama terkaan hati itu tidak direalisasikan atau diamalkan, tidak termasuk mukallaf. Demikian sikap seorang pendidik yang diberikan Rasulullah pada saat menghadapi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak didiknya. Sikap lemah lembut, toleran dan bijaksana akan dapat menyelesaikan masalah kesalahan dan pelanggaran, tidak harus dihadapi dengan kekerasan dan kekejaman. Justru kekerasan dan kekejaman akan menimbulkan masalah baru dan merusak keberhasilan dalam pendidikan. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas, yaitu yang pertama, toleransi dan kebijakan Nabi sebagai guru dalam menyikapi suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak murid, yakni para sahabat. Yang kedua, penjelasan pelaksanaan sholat berjamaah hanyalah tasbih, zikir, dan membaca Al-Quran, tidak boleh berbicara. Dan yang ketiga, haram mendatangi dukun dan mempercayai ucapannya. Dan yang keempat, larangan melakukan terkaan hati yang tidak benar.